Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik. Yaitu kata-kata As-Sami'. As-Sami' yang artinya adalah Maha mendengar. Asal katanya sami'a, itu mendengar. As-Sami' yang Maha mendengar. Atau Sami'un, arti yang Maha mendengar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihatlah salah satu daripada kata As-Sami' ini Allah gandengkan dengan Sami'un Alim. Ada Sami'un Basir, kemudian Sami'un Alim, kemudian Sami'un Du'a. Allah Maha mendengar itu dengan sifatnya, tidak sama dengan manusia. Manusia mendengar itu butuh alat. Butuh alat. Kalau manusia itu tidak ada alatnya, tidak bisa dia dengar. Atau ada juga telinganya tapi tidak berfungsi, tidak bisa lagi manusia mendengar. Atau berfungsi juga, telinga manusia itu mendengar, tapi ditutupnya telinganya, tidak jadi juga dengar. Di manusia mendengar butuh alat, dan alat ini bersyarat pula. Alatnya tidak boleh ditutup. Kemudian alatnya berfungsi dengan baik. Bahkan ada pun yang dia dengar, tapi manusia ini apa istilahnya? Frekuensi. Manusia ini hanya bisa mendengar frekuensi yang sekian sampai sekian. Di atas itu terlalu tinggi, tidak terdengar oleh telinganya lagi. Tidak makanan telinganya lah. Contoh, apa yang frekuensi yang sangat tinggi suara? Suara ini ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba itu bisa berkomunikasi dengan temannya dengan melalui suara saja. Itu bisa berjarak 200 km. Kira-kira tinggi suaranya atau rendah? Sangat tinggi, tapi tidak terdengar oleh manusia lagi suaranya itu. Kenapa? Karena sudah melampaui kemampuan batas telinga manusia. Atau manusia ini terlalu lunak, juga tidak bisa mendengar. Tidak bisa kita dengar kalau terlalu lunak. Jalih-jalih orang cek stek ha. Kurang terdengar semacamnya. Artinya manusia ini mendengar butuh alat, tapi memiliki keterbatasan-terbatasan. Allah yang Maha mendengar. Allah tidak butuh alat. Dan Allah mau yang keras, Allah dengar. Maraki-araki angece dengar. Mau lunak-lunak, berbisik-bisik pun jalih lah bagi Allah. Sama saja bagi Allah, berbisik dengan keras itu sama saja bagi Allah mendengar. Bagi awak berbeda-beda. Akarihna, alunak bana. Allah mendengar dengan jelas, mau yang keras, mau yang lunak, mau bisik-bisik, jalih. Tidak ada bedanya untuk pengetahuan. Sami'un Alim, Allah mendengar, Maha tahu. Untuk pengetahuan Allah Maha mendengar itu jalih Allah, tahu Allah.
Kemudian bahkan suara yang halus sekalipun Allah dengar. Kita Imam Al-Ghazali yang paling halus itu apa contohnya? Suara berjalannya semut hitam. Kalau samui berjalan terang. Kalau awak berjalan, ada orang di rumah berjalan di rumah terang. Berarti semut berjalan pun terdengar sebenarnya. Cuma tidak terjangkau telinga awak. Alhamdulillah itu tidak terang. Kok terang ada samui berjalan, tentu malam tidak bisa lelok. Ya kan? Berjalannya baru. Nyamuk saja yang rangi soalnya. Babunyinya lay berang wak kalalok. Main tapuk sudah. Tapi kata para ulama, kenapa nyamuk itu sengaja lewat ke telinga sebelumnya meminta darah? Tak izin. Elok. Bawa minta darah lalu ke telinga kan. Cuman awak nak berang kan. Cuman bakabaannya magih tahu. Jalannya semut hitam. Kemudian di atas batu yang hitam. Di tengah kegelapan malam. Bagi awak manga jalannya, samuinya nak nampak ada. Semutnya hitam. Di atas batu hitam. Di tengah kalam picik. Je sama-sama je batu-batu nak nampak dah. Bagi awak nak tahu lah. Tapi jalan semut itu saja manga samui. Jalan samui insya-Allah Maha dengar. Maha mendengar Allah. Artinya yang keras, mau yang sedang, mau berbisik, mau halus sekalipun, paling halus sekalipun Allah Maha mendengar. Kemudian Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar yang halus sekalipun. Tidak butuh Allah tu ajan meboh maka nangakah. Tidak butuh Allah. Untuk mendengar jalan semut hitam tadi, walaupun sedunia orang mengadakan konser, tetap Allah Maha mendengar jalan tadi, jalan semut hitam tadi. Itu Maha mendengarnya Allah. Sebenarnya Allah Maha daripada itu. Iko kan awak tahu soalnya. Kaji awak Al-Quddus batak mensucikan Allah dari kesempurnaan menurut pikiran awak. Allah Maha sempurna dari yang lebih sempurna dan Maha sempurna dari yang awak sempurna menurut manusia. Awak mangan analih dainan kare-kare. Samo sekare orang mengecek lepasnya mak. Samo kare ya. Bukan lu nak cek kare cek. Samo kare pi berabui orang ngecek bah. Oh cek lah ngecek kau mang kelinangan. Tu pendengaran manusia. Pip Maha mendengarnya Allah. Walaupun sedunia orang mengecek serentak. Serentak orang sedunia mengecek. Dan ketika manusia sedunia itu serentak bicara, yang dibicarakannya beda semuanya. Allah Maha mendengar. Tanpa harus menyuruh berhenti lu. Berhentilah cek-cek lah ngecek. Tidak. Maha mendengar dengan jelas. Ini sifat daripada Maha mendengarnya Allah. Maka bagi Allah mau karih, mau lunak, mau bisik-bisik, Allah tahu. Sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha tahu. Mau baca rabui awak kau ngecek sama mendoa awak. Allah Maha mendengar dengan jelas doa awak. Celah Ramadan dah. Disunahkan berdoa sebelum berbuka. Berapa banyak orang sedunia mendoa. Allah Maha mendengar dengan jelas. Walaupun ya babisiak-bisiak sedoa.
Kini anan kau yakini Allah tu yang maha mendengar, itu kau yakini. Kalau ada keraguan awak ketika berdoa, di kedangan di Allah, hendak Allah dengar dah. Karena aku sesuai sangkaan hambaku. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, Allah senantiasa mendengar doa hambanya selagi hamba itu tidak berputus asa. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud putus asa? Si hamba tadi berkata, saya telah meminta dan berdoa kepada Allah, tapi bantuannya tidak Allah kabulkan dah. Sajak tu Allah tidak dengar doanya. Awak lama doa Ustaz. Salam bi alum mendoa tapi alun je leh. Itu berartinya leh. Atau kau mendoanya sudah tu, tapi dengan ngecek mana itu Allah tidak dengar lagi doa. Bentuk orang putih so. Nabi Ibrahim umur 25 sampai umur 80 mendoa. Baru dapat anak berapa tahun mendoa? 55 tahun mendoa. Nabi Zakaria umur 25 nikah sampai umur 100 baru dapat anak berapa tahun mendoa? 75 tahun. Berapa lama mendoa tak? Tapi tidak pernah para nabi. Kok para nabi ya? Levelnya kan beda. Para nabi tidak pernah ngecek. Lalamu ambo doa dari Allah. Tapi alunnya engkau dengar, tidak pernah. Karena para nabi itu yakin setiap doa pasti didengar. Tapi masalah bila dikabulkan, itu tidak hak awak dah. Kapankah doa itu dikabulkan? Itu haknya Allah. Dan disuruh berdoa. Sama je menyembuhkan, je berobat. Awak disuruh menyembuhkan atau berobat? Disuruh mau BI. Berobat yang disuruhnya. Tidak disuruh menyembuhkan awak kata. Yang menyembuhkan siapa? Itu haknya Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Kini pertanyaan, bako ndak diagihnya di Allah menyembuhkan tu kawak? Petang bo sebut jo kawan nyo ahli pengobatan herbal juga. Ambo Ustaz dulu pernah berdoa, ya Allah agih ambo ilmu untuk bisa menyembuhkan orang. Ndak Allah agih dah. Rupanya Allah agih ilmu mau be orangnya. Tapi ndak Allah agih ilmu menyembuhkan orang dah. Bako ndak diagihnya di Allah ambo menyembuhkan orang. Rupanya kecil. Tekana lu dia mau kedian. Yo rancak ambo mau be saja. Kalau ambo yang menyembuhkan diagihnya lo di Allah ambo bisa menyembuhkan. Kecilnya. Misalnya rumahnya kini di rumah Pak Chong, rumah tempat pengobatan deh. Tidak pengobatan, ada penyembuhan. Tempat penyembuhan. Di levelnya nak pengobatan lain lah penyembuhan. Maka berubah orang tiok nan buat sehat, baik sehat. Maka dari rumah Pak Chong sampai ke Padang Panjang antri orang. Maka iboh polisi, iboh tentara, iboh pemerintah. Ko manga orang sebanyak kawana antri kah? Rupanya dicali-cali kama awal lima ujung orang apa kah? Pangkanya mana kah? Antrian kah? Rupanya ke rumah Pak Chong. Di Pak Chong bah, sakit kepala, kerja kepala. Sihat? So sihat kepalanya. Bayi orang. Sakit pinggang terkilik kerja sakit pinggang. Sehat cepat. Lah sehat. Kerana yang dia hendak mobek dah manga menyembuhkan. Anak sakit mata kabur kunang-kunang, tak jalih sampai calian, tepuk mata nak. Sehat macam. Sehatlah kan. Anak sakit paru sakit memilih ni tepuk parunya. Sehat macam. Sehat. Tentu orang mah ke situ lah. Ada nanti kilik ke kakinya kan. Lama tak muah tagak tapuk lah lutiknya. Langsung lah sehat.
sehat je baca. Sehat. Tak mau baik dah. Tentu orang mau kebaca leh. Masalahnya bayarannya ala kadar. Wala kadar kiasan. Antri orang sampai ke Padang Panjang. Datanglah pemerintah. Tang polisi. Disegel rumah Pak Chong. Ditutup pemerintah. Baku tutup kecek pemerintah, Bapak telah merusak sistem. Bapak merusak sistem, cek Pak Chong. Yo, rumah sakit tu banyak pegawai. Ndak makan lo anak orang beko. Akan mari seorang sedunia aku be aja. Itu rumah sakit Madinah, rumah sakit Imam Mukhtar, rumah sakit tentara. Tu bapak pegawai itu Pak Chong. Bagaji itu di mana kami ambil gaji orang tu. Kalau ndak ditiup orang baru baik ke situ, apa menyanyi ansanya? Sembuh, sehat. Tu makonya ndak Allah lagi ceknya. Cek kawan kan. Rupanya itu rasionya. Maka bako ndak Allah lagi menyembuhkan. Kawak seorang pai sedunia bako. Karena dia wak siainya. Tapi kecik Allah ube salah. Dan menyehatkan biambo salah. Cukup kepada Allah. Yang disuruh tu awak doa salah. Dan masalah mengabulkan saya itu hak Allah. Karena doa itu doa mukhun ibadah dalam hadis riwayat Tirmizi. Doa itu intisarinya ibadah. Jadi doa itu bukan masalah dikabulkan atau tidak. Tapi doa itu adalah masalahnya dia ibadah. Mangkek tangan sahabat atau tidak diangkat pun tangan misalnya. Meminta wa ke Allah, itulah bapa halo. Kini Nabi Ibrahim 55 tahun mendoa. Berarti selama 55 tahun itulah beribadah. Tidak ada ruginya dah. Jangan dikait-kaitkan doa itu. Kalau dikabulkan mendoa aja, kalau tidak dikabulkan tidak leh. Jangan. Karena setiap berdoa itu pasti jadi ibadah. Pasti jadi ibadah. Meminta saja, Allah Maha mendengar. Dan hak Allah bila kini kau nanti kau atau di akhirat. Karena Allah kabulkan itu bisa langsung, bisa diundur, dia ganti, jalan lain bisa aja. Ndak itu dah. Kau minta kau mau ganti saja kau, ya Allah. Itu hak Allah. Pernah Ustaz Armen Halim Naroy lewat cerita dalam ceramah beliau. Ada seorang berdoa, ya Allah, hamba sedang butuh bana kini pitih 200 juta. Minta hamba ya Allah. Sudah doa itu nyampai. Lalu berjalan licin taga licin onda. Jatuh pas lo to tronton lewat mbok barang. Bara jarak kapalonya jawaban itu sasenti ni. Karena rambutnya tu do jawaban itu tu. Kira kalau tiba dia apa perasaan? Lalu itu si ban ni akannya buat dah. Kerjanya sudah nari kejadian tu baru Allah magih pitih 200 juta entah aja. Diselamatkan no. Kok sempatlah karena mungkin Nabi pitih 200 juta mau beli. Sipi salah kan yang juangnya dah. Jadi bisa saja Allah ganti dengan apa? Diselamatkan dari musibah misalnya. Terserah Allah. Atau bisa jadi nanti di akhirat doa-doa yang wak minta ke Allah itu bisa jadi Allah ganti di akhirat. Contohnya seperti apa? Ada dalam hadis Al-Hakim, ada dalam hadis Al-Ahmad. Dalam hadis Al-Ahmad disebutkan seorang ayah mencalik sarugonya begitu tinggi. Ya Allah, kecek si ayah kau. Bakok tinggi na sarugo ambo ya Allah. Apa kecek
Allah, itu karena doa anakmu. Yang disimpan ya Allah doa-doa. Kau untuk orang gay. Doa untuk orang gay. Disimpan. Jadi tidak harus di dunia, kadang Allah giar. Allah Maha tahu. Akhirat. Kalau dalam hadis Al-Hakim ketika di akhirat nanti Allah tanya, bukankah kamu telah berdoa ini dan ini, waktu ini dan ini, lalu doamu itu aku kabulkan insyaallah. Benar ya Allah, aku telah meminta itu dan itu kepadamu, lalu engkau maha baik, elok engkau ya Allah, engkau terima doamu, engkau kabulkan. Dan bukankah kamu telah berdoa waktu ini dan ini, meminta ini dan aku tidak kabulkan permintaanmu itu di dunia? Benar ya Allah, waktu itu aku minta iko dan engkau tidak agih doa ambo di dunia, tapi ambo tetap je memintakan engkau. Doa Allah, lihatlah ke atasmu, cedek. Nampak surga yang sangat indah. Lalu ini menyangkau dak inyom punya. Ya Allah, punya sia tu. Sarancak tu mana? Itu surga engkau. Baku ambo dapat sarancak kuna surga. Itu karena doa-doamu dulu aku simpan. Ambo ganti je surga yang lebih indah. Doa kecilnya, ya Allah, baku ndak engkau simpan sesadonya. Protesnya. Baku ndak engkau doa sedoa ambo terus baku adunan nambah kabul-kabul kan? Di akhirat itu kecewa nanti. Baku engkau adu yang engkau kabulkan, kan engkau simpan sesadonya. Kenapa balasan di akhirat pasti lebih baik. Kalau di dunia kan tak lihat. Aku jawab, ya Allah, aku tak ada nak kau kabulkan. Apa ni mau minta selama aku tak ada nak kabul cik Allah aja dah. Kebalikan. Intinya adalah doa. Minta saja sama Allah. Allah Maha mendengar. Salah satunya kita cek surah Ibrahim ayat 39. Halaman 260. Sudah, ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq, yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku yaitu Ismail dan Ishaq, dua anak. Cik Ismail 13 tahun kemudian baru ada Ishaq. Berjarak pak 13 tahun anak pertama, anak kedua. Lama lo menapi anak kedua kan. Beda loh man. Kalau sianto kancang jaleh dinyata. Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, la sami'ud doa. Sesungguhnya Rabbku itu benar-benar maha mendengar doa. Maha mendengar doa. Jadi jangan ragu, risiko pakai taukid, benar-benar minta salah Allah tu maha benar-benar mendengar. Jangan ragu loleh, pasti didengar oleh Allah. Walau mau minta jodoh, jodoh dapat dah, berhenti salah, tak boleh dah, putus asa namanya. Walau mau minta anak lah, lalu tahun-tahun mendoa minta anak, nak je dapat dah, doa salah. Bertahun-tahun wak berdoa tu berarti bertahun-tahun wak telah berbuat ibadah. Karena doa itu ibadah. Tidak ada dikait-kaitkan kabul atau tidak kabul. Nanjaleh dikabulkan, cuman beda. Mau sekarang, mau nanti, mau di akhirat, itu tidak urusan wak. Kemudian bagaimana sifat Allah dalam mendengar? Kita lihat dalam surat Az-Zukhruf. Surat 43. Ayat 80, halaman 495.
ayat 80, ayat halaman 495 surah Az-Zukhruf. Ayahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia sirrah? Sirrah itu artinya rasio-rasio. Wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka. Allah bertanya, bala, pasti benar. Allah tu pasti benar-benar mendengar rahasia orang tu, bisiak-bisiak orang tu. Pasti Allah dengar. Bahkan bukan sekedar itu, wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan utusan-utusan kami malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Aku untuk saksi di akhirat leh. Rasio-rasio, bisiak-bisiak. Jadi kecil lo nak terang di orang yo, terang di Allah yo, terang di malaikat lagi, dicatatnya tu. Dicatat. Kemudian begitu juga dalam surat Al-Mujadilah ayat 7. Surat 58 kalau tidak salah. Ayat 7 halaman 543. 543. Alam tara anna Allah apakah kamu tidak memperhatikan annallah, bahwasanya Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, Maha mengetahui apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Allah tahu anan di langit anan di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia najwa, bisik ke bisik. Tapi bisik aku tidak sekedar bisik, bisikan rahasia, lebih halus lah. Bisik tapi untuk rasio. Tidak ada pembicara rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempat. Batigo Allah nak kampai nang. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan begitu juga pembicaraan nyoba limo, Allah nang kana mendengar. Wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Tidak ada yang kurang dari itu, mau kurang dari batigo atau lebih banyak daripada balimo tadi. Kecuali pastilah dia Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian dia memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini jadi dalil kadang sebagian orang, huwa ma'ahum aynama kanu. Dia bersama mereka, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ada lainnya, Allah tu berada di mana-mana. Alanya, kok ayatnya? Ayatnya. Bapak Ibu memahami coba. Ayatnya itu bunyi, bawa memahami. Dia Allah tu bersama mereka dimanapun mereka berada. Kan jelas itu. Berarti Allah tu berada di mana-mana.
Coba tanggapan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ayat ini diawali dengan alam tara annallaha ya'lamu. Sila awal ayat. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah mengetahui, ya'lamu. Di ujung ayat saya lihat dulu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu alim. Ayat ini diawali dengan maha taunya Allah, ditutup dengan maha taunya Allah. Berarti kebersamaan Allah itu adalah kebersamaan dalam hal pengetahuannya, bukan zatnya. Bukan zat, tapi apa? Maha taunya. Karena awal ayatnya maha tahu, karena akhir ayatnya juga maha tahu. Awal ayat Allah maha tahu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ujung ayat Allah maha tahu segala sesuatu dalam hal pengetahuan. Jadi kalau memahaminya dengan mengatakan ayat inilah dalil ayat bahwasanya Allah berada di mana-mana, itu memahami zat, salah. Ini tidak zat yang dalam ayat itu, tapi ilmunya Allah. Bapak pandai saya ngecek mana itu, kan ya ayat di awal. Ya alamu awalnya, akhirnya alim. Begitu. Ini pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal mengenai ayat ini. Kebersamaan Allah itu adalah dalam hal pengetahuan Allah terhadap hamba-hambanya. Gitu. Kemudian yang populer saat ini, salah satu nama Allah Sami' tadi, surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa arti Aqsa, Pak? Tidak, Aqsa itu apa artinya? Waja'a min aqsal Madinah. Kan ayat. Waja'a min aqsal Madinati rajulun yas'a. Aqsa, terjauh. Paling jauh. Masjidil Haram cek, Masjid Aqsa cek. Dulu masjid dua di dunia kayaknya. Alhamdulillah Masjid Nabawi lagi. Dua masjid dunianya, Pak. Hanya itu dah. Masjidil Haram cek, Masjid Aqsa nan jauh cek. Ujung ke ujung 2000 km. Tapi alhamdulillah umat Nabi Muhammad dapat diskon besar-besaran. Dulu membuat izin masjid, Allah nak buat magiah izin. Dia mengurus izin buat masjid wah. Itu Allah magiah izin daknya. Itulah kayak gitu. Rupa dapat dua izinnya. Di macam Masjidil Haram cek, di Aqsa cek. Nama buat saya cek lo boleh nabinya waktu itunya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah yang boleh. Di Masjid Aqsa Nabi Ibrahim, di Masjid Haram Nabi Ibrahim. Tapi mana dulu? Dulu Masjidil Haram. Baru Masjid Aqsa. Kemudian kelebihan Nabi Muhammad SAW diizinkan bagiku, kata Nabi dalam hadis Bukhari, setiap yang ada di permukaan bumi ko halal untuk jadi masjid kecuali WC jo kandang binatang. Boleh di masa sampai dunia ko boleh dibuat masjid. Lah ada izinnya. Buat masjid di mana saja. Makanya boleh bangun masjid, mengurus masjid. Tak boleh. Kalau tidak ada ayat tu bahaya, Pak. Tidak ada izin dari Allah, bagaimana caranya? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda sebagian dari tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'.
Sungguhnya dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ayang sami' di situ. Au buangannya jo peristiwa Isra Mi'raj tu. Bako Allah sabuin namanya As-Sami' di situ. Au buangannya jo peristiwa Isra Mi'raj. Kesedihan. Boleh. Perjalanan Rasulullah. Boleh. Innahu huwas sami'. Kalau kita lihat tafsirnya, Allah maha mendengar kah? Maha mendengar, maha melihat. Setelah Nabi pulang, kita kecilnya tadi, dalam hadis surah Ahmad dan Imam Muslim, setelah Nabi pulang Isra Mi'raj, beliau kok sedih. Pulangnya sedih. Painya lagi gembira lah. Melihat. Ana beliau sedihkan. Beliau sedihkan tu balah cara mengecek ke orang Quraisy. Ndak tak buat dia akan beliau sedih beliau. Itulah. Balas cara mengecek. Nan sabalun ko lay didustakan aja. Apa lain ni ko? Atuh, ambo pulang dari Masjidil Aqsa tadi malam. Bila orang ke? Ya tadi malam. Bila balik sabalun subuh. Dan waktu itu, saat itu butuh perjalanan 1 bulan untuk sampai ke Masjid Aqsa. Maka bertemulah dengan Abu Jahal. Itu dah hadisnya. Dan Abu Jahal tahunya Nabi Muhammad kau ada kau mengecek tapi dia bertahan. Kan nampak wajah orang nak kau mengecek tapi ada yang ditahannya. Kau baca cerituan lah kan itu cewek. Nampaknya sedang fikir tu kecil lah. Awak saya tahu. Maka kata Abu Jahal, wahai Muhammad, tapi nya batanya mencemeh. Ada cerita baru lo kini kau. Akhirnya Nabi lain. Ceritanya tu. Tadi malam ambo diperjalankan oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Dan sebelum subuh tadi lah tiba di Siko balik kata Nabi. Batanya Abu Jahal diulang nanya lihat. Sabalun subuh lah tiba di Siko. Barang ke malam sebelum subuh lah tiba di Siko. Acik Nabi, iyo. Lalu apa kata Abu Jahal? Maukah kamu menyampaikan berita ini di depan kaummu? Yo, ikona nang kamu sampaikan, Cik Nabi. Tunggu sebentar kejap. Ambo kumpulan orang dulu deh. Maka Nabi Abu Jahal waktu itu jadi tim sukses. Dikumpulannya orang sebanyak-banyaknya. Wahai bani ini, berkumpul orang di Ka'bah. Lalu berkumpul orang, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka apa yang telah engkau ceritakan tadi. Kau disampaikanlah oleh Nabi, bahwasanya tadi malam beliau diperjalankan oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Kemudian kembali sebelum subuh. Sama aja Abu Jahal. Pertanyaan orang yang mendengar waktu itu, sebelum subuh engkau sudah sampai di sini? Yo, kecik Nabi. Setelah Nabi berkata yo itu, baru ketahuan kadar iman orang. Ada yang murtad. Berarti kau imannya abal-abal. Imannya ke Nabi sebelum kau abal-abal. Murtad. Ada yang meletak. Ragu. Ragu. Ikecek Nabi kau dito, nya tak pernah dito. Di kadayuan nak sok kawak dah. Terakhir. Panik mengkai. Magai. Karena lain mendustakan. Didustakannya. Yang lain mendustakan. Tak ada kata. Cari itu saganya. Tuh. Nampak di situ kualitas orang. Tapi ada yang bertanya waktu itu. Saya sudah pernah ke Baitul Maqdis. Coba ceritakan bagaimana bentuknya. Nabi lupa lo mencelik perhatian itu. Maka kata Nabi, tidak ada yang lebih berat bagiku ketika mereka bertanya itu. Karena itu untuk meyakinkan orang. Maka Allah yang maha tahu, Allah tampakkan ke hadapanku di Hijr Ismail, kata Nabi.
gambar daripada Baitul Maqdis. Pertanyaan orang, berapa banyak pintunya? Dia tinggal dicari Nabi ya, cek 2 3. Sekian. Bawa untuknya. Sekian. Maka Nabi menjelaskan dengan sangat detail. Nan beriman tambah kuat imannya. Nan durhaka ajaknya, ya ahli santiang sihirnya. Ini nan durako tambah durakonya. Yang beriman tambah kuat imannya. Maka pergilah. Setelah itu acara bubar. Maka bersoboklah orang-orang kojo Abu Jahal. Jo Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, alun pakai As-Siddiq lah. Abu Bakar suruh. Wahai Abu Bakar, kamu telah mendengar cerita dari temanmu? Temanmu itu Nabi Muhammad. Enggak. Inyo baca cerita tadi bahasa inyo lah pai ke Masjid Al-Aqsa, pulang sana subuh. Dalam semalam nanti boleh sekolah balik. Lalu Abu Bakar tanya, dari siang kau dengar cerita tu, telinga kau mana dengar ngecek? Lalu kecek Abu Bakar, kalau benar dia yang mengucapkannya, lebih aneh cerita pada tu, kamu percaya tak? Karena dia menerima wahyu dari Allah siang dan malam. Tidak bisa goyak Abu Bakar kecek pun aja. Akhirnya apa? Bergelarlah Abu Bakar waktu itu As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan. As-Siddiq. Artinya apa Pak Ibu? Ada ahli logika dalam agama. Jadi logikanya. Maksud logika awak deh. Ada yang ahli iman, meyakini. Ada hal-hal masalah agama kau jo iman saja, jangan dilogikakan. Kalau dilogikakan sadanya kacau agama. Contoh masalah aurat, adalah pernyataan kalau ndak nafsu lihat itu ndak aurat lah. Tapi kalau nafsu lihat aurat. Itu kan main logika sebenarnya. Kalau nafsu lihat itu aurat, kalau ndak nafsu ndak aurat. Itu kalau ada telanjang seorang sedunia aku tu ndak nafsu seorang lihat. Itu ndak aurat namanya lihat. Itu kanlah salah kajinya. Itulah kayak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan ada tetap Abu Jahal dan ahli logika agama. Abu Jahal ku ahli logika Pak. Tidak masuk retongan dah. Tak cocok jauh kawak agama mereka dah. Itu Abu Jahal. Yang benar tu siapa? Abu Bakar Siddiq. Mau masuk akal agama kau, mau tidak masuk akal, dia tetap benarkan. Kau nampak betul imannya. Innahu huwas sami'. Sungguhnya dialah Allah yang sami'. Atau maha mendengar komentar orang tentang peristiwa Isra Mi'raj tadi. Allah maha mendengar, maha melihat komentar orang, dan maha melihat perangai orang ketika menanggapi peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu kira-kira. Kemudian apa akhlak yang kau tiru dari sifat sami'? Kau adalah senantiasa meminta kepada Allah, karena Allah itu maha mendengar. Jangan pernah berhenti meminta kepada Allah. Kemudian hati-hati dalam berbicara, karena Allah itu maha mendengar. Dan bahkan mencatat seluruh pembicaraan. Hati-hati. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.